Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya. Jadi untuk kawan-kawan semua yang melihat video ini, mohon jangan coba-coba itu masuk ke Malaysia, bekerja ke Malaysia dengan jalur ilegal, jalur yang tidak resmi. Meskipun diiming-imingi hujan emas di sana, berlian mungkin, harta karun atau dan sebagainya, jangan mau untuk masuk jalur ilegal. Nanti bisa dipenjara, bisa berakhir sangat tidak bagus dan tentunya ya tidak seperti apa yang dibayangkan ya. Di sana nanti akan ditangkap dan diperlakukan tidak bagus. Nah hari ini tadi saya baca berita ini dari Mbak Ika Wulandari. Beliau telah memposting kemarin sebanyak 16 WNI yang ditangkap ya karena pulang menggunakan jalur tidak resmi atau jalur belakang. Ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa jangan coba-coba bekerja masuk ke negara orang dengan jalur yang tidak resmi. Nah hari ini informasi bagus banget untuk teman-teman semuanya, terutama yang mau bekerja ke Malaysia dan sebagainya. Jadi BPDMI hari ini dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini telah melepas itu sebanyak 204 yaitu pekerja migran PMI asal NTB, Nusa Tenggara Barat tentunya, yang mana ini hari ini pelepasan dilakukan bersama dengan Gubernur NTB dan juga Wakil Gubernur ya, yang dan juga ini menjadi jalur yang bagus, jalur yang resmi. Oke, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika ini di sini beritanya telah melepas yaitu sebanyak 204 PMI ke Malaysia. Nah, sesuai dengan peraturan BPDMI tahun 2020 yang mana tentang pembebasan biaya penempasan PMI keberangkatan 204 PMI ini ke Malaysia ini tidak dikenakan biaya penempatan TKI. Nah, jadi untuk kawan-kawan semuanya, kalau mau bekerja ke Malaysia ini menggunakan jalur yang resmi lewat prosedur yang ada. Jadi kalau kita masuk ke negara orang dengan jalur yang bagus seperti dalam berita di sini di samping ini, tentunya ini akan mendapat sambutan yang bagus dari orang-orang Malaysia maupun pemerintah Malaysia sendiri. Sama kita bertamu ke rumah orang nih, assalamualaikum, oh iya masuk, nah, itu sambutannya bagus. Tapi kalau kita masuk ke negara orang, masuk ke rumah orang tanpa permisi, ini nanti sambutannya tidak bagus. Ini seperti berita di samping. Nah tadi pagi itu kemarin nih saya baca berita dari Mbak Ika Wulandari. Beliau adalah staf KBRI di Malaysia sana, yang memberitahukan bahwa sebanyak 16 WNI ilegal ini baru ditangkap oleh polis Malaysia. Ini karena pulangnya itu tidak menggunakan jalur yang tidak, maksudnya jalur resmi ya. Ini pulang lewat jalur belakang. Nah ini kemudian ditangkap dan diproses secara hukum di Malaysia sana. Nah ini kan harapannya, maksudnya itu mereka tuh berharap ya, teman-teman yang berharap itu pulang itu ketemu dengan keluarga, saudara dan sebagainya. Tetapi kalau sudah ditangkap seperti ini, tentu ini menjadi ya ampun, ya di luar dugaan gitu ya. Dan sekarang berurusan dengan hukum yang berlaku di Malaysia sana. Nggak cuma Malaysia aja, tapi negara lain juga sama begitu. Ketika masuk ke negara orang tidak dengan izin yang resmi, tidak mempunyai surat-surat, dokumen dan sebagainya, nanti urusannya panjang ya, urusannya dengan pihak berwenang di sana. Sama kayak aku di Korea, teman-temanku di Jepang, terus juga banyak di negara Taiwan, Malaysia, Singapura dan negara yang lain. Ini makanya untuk kawan-kawan semuanya, terutama nih yang punya teman-teman yang mau kerja ke Malaysia dengan jalur yang tidak resmi, misal teriming-imingi informasi di Facebook maupun di TikTok dan sebagainya, mau menjanjikan sebuah berlian, gunung emas di Malaysia, kerja di Malaysia enak dan sebagainya dengan jalur ini tolong ya kawan-kawan semuanya dihindari, kalau bisa dilarang ya. Ini karena ini sangat merugikan diri sendiri dan juga pemerintah. Nah ini adalah beritanya di samping ini. Jadi untuk kawan-kawan semuanya mohon dicek lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Malaysia menggunakan jalur yang resmi, PT yang resmi, jadi kalau punya dokumen tuh enak, sambutan pemerintah juga bagus. Kalau ada masalah di sana juga urusannya lebih mudah. Oke, jadi ini untuk kawan-kawan semuanya. Berikutnya tadi saya baca juga beberapa informasi di Malaysia sana, kok banyak banget ya kawan-kawan yang masuk secara ilegal. Baca di berita ini apa ya, kok bisa begini gitu ya. Mungkin karena Malaysia itu dekat dengan Indonesia ya, dekat ya, jadi pada masuk lewat kapal, lewat apa gitu ya. Ada juga nih oknum agensi atau penyalur-penyalur yang tidak bertanggung jawab. Makanya untuk kawan-kawan semuanya, ketika ada informasi kerja di Malaysia dengan gaji misalnya sekian-sekian, janji yang manis di sana, jangan percaya. Jadi cek dulu informasinya, lapor dulu ke BPDMI juga bisa, yaitu di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena nggak cuma Malaysia aja, tapi ada juga Korea, Jepang dan negara yang lain, Taiwan dan sebagainya juga ini di bawah naungan BPDMI. Pokoknya seluruh dunia ya. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, sekarang ini adalah zaman media sosial mudah. Jadi kalau mau cek informasi tinggal searching aja informasi, tetapi informasi yang resmi ya, yang bagus ya. Nanti kawan-kawan misalnya mau bekerja di Malaysia, diiming-imingin janji sekian-sekian, dicek dulu beritanya seperti apa, dokumennya apa-apa tidak. Nah kalau misalnya cuman kosongan, tidak punya dokumen, kawan-kawan mending jangan coba-coba masuk ke Malaysia, karena nanti efeknya gede banget dan urusannya panjang, bisa berurusan dengan hukum yang di sana. Jadi untuk teman-teman semua berhati-hati ya terhadap informasi yang masuk, terutama kawan-kawan yang keterbatasan informasi Malaysia ya. Jadi itu aja informasi untuk teman semuanya. Jangan coba-coba masuk ke Malaysia dengan jalur yang tidak resmi, karena sangat berbahaya dan tentunya
merugikan diri sendiri dan juga keluarga dan juga negara juga. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk seluruh pahlawan dewasa di seluruh dunia.